Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin kelanjutan episode terakhir di season 2 dari film Spellbound part yang ketiga? Nah, yang belum nonton episode sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Terlihat Daniel menghilang begitu saja. Shakila menanyakan kepada Jessie yang sudah sadar kemana perginya Daniel. Lalu Jessie yang melihat bekas segel teleportasi yang berarti Daniel pergi ke tempat lain. Yang ternyata Daniel sampai di suatu tempat dan sisik rantai di tangannya rusak nih akibat serangan Jessie. Tiba-tiba muncullah makhluk ikan yang menyerangnya. Yang ternyata Daniel berada di istana Ratu Duyung bernama Nurenya. Dan makhluk ikan itu adalah anaknya. Kemudian Daniel menanyakan kenapa dia bisa sampai di sana. Nurenya menjelaskan bahwa pelindung sisik rantai memiliki sistem pengaman. Jadi jika sisik rantai rusak, maka itu akan mengembalikan Daniel kepadanya lagi. Lalu Nurenya melihat sihir ungu dan biru pada sisik rantai yang merupakan sihir Dread Magic. Daniel menjelaskan bahwa sihir itu berasal dari Jessie yang menyerangnya. Kemudian Nurenya menjelaskan bahwa Dread Magic adalah kekuatan jahat yang mengancam untuk menguasai dunia. Jika sihir itu kembali, maka dunia akan tamat. Karena sihir itu sudah disegel sejak lama. Dahulu kala, Dread Magic ini diciptakan oleh penyihir bodoh yang ingin meningkatkan kemampuannya dengan tak wajar. Sihir tersebut sangatlah jahat dan penuh kebencian. Kekuatan sihir ini tidak butuh mantra atau totem yang bisa menyebar tanpa batas. Sihir itu sangat susah dikalahkan hingga semua bersatu dan berhasil menyegelnya di dalam peti dan menenggelamkannya di pulau bawah laut. Lalu Daniel heran kenapa Jessie bisa mengetahui tentang sihir itu. Menurut Nurenya, ada sisa-sisa sihir itu di bumi yang ingin menyatu kembali dengan sumber utamanya. Lalu Daniel sadar nih, kenapa Jessie dikurung dalam kotak jiwa karena dia menyentuh artefak sihir kuno. Di situ Nurenya meminta Daniel untuk menghentikan Jessie sebelum Dread Magic bangkit. Lalu Daniel tahu cara menghentikannya dengan menemukan tongkat Primus lebih dulu dan meminta Nurenya mengirimnya ke Skelcode. Tapi Nurenya tidak bisa membantu Daniel untuk teleportasi. Dan dia harus memperbaiki sisik rantai. Tapi yang bisa memperbaiki hanyalah seekor ikan bernama Spanos. Lalu Daniel akan bergegas mencari Spanos dengan bantuan frekuensi milik Nurenya. Kemudian di situ Nurenya berpesan untuk tidak membawa Spanos ke hadapannya. Setelah itu Daniel mencari Spanos mengikuti arah frekuensi dan melihat seorang pria yang menculik ikan yang diduga Spanos. Kemudian Daniel mengejar pria itu hingga sampai di sebuah gudang. Di sisi lain Hogi, Lucy dan juga Harustek diikat oleh Alice. Lalu di sini Lucy menggunakan tongkat batonnya yang berhasil ditemukan Harustek untuk melepaskan tali mantra tersebut. Akhirnya mereka bebas. Kembali ke Daniel nih yang mengikuti pria itu masuk ke dalam gudang dan Daniel terperangkap jebakan di sana. Yang ternyata pria itu alat pengendali Spanos. Dia kaget nih melihat sisik rantai ciptaannya dipakai oleh Daniel. Lalu Spanos menyerang Daniel dengan alat perangkapnya. And death traps like this one. Hingga akhirnya Daniel berhasil menangkap Spanos dan mengurungnya di dalam toples. Kemudian Daniel memaksanya untuk memperbaiki sisik rantai yang diberikan Nurenya. Mau tidak mau Spanos akan memperbaiki, tapi dia membutuhkan mata air Nurenya. Lalu Daniel mengingkari janjinya dan membawa Spanos ke hadapan Nurenya. Ternyata Spanos dan Nurenya bersaudara, namun mereka tidak akur dan saling berdebat tentang masa lalu. Daniel mencoba menghentikan mereka dan meminta mengungkapkan kekesalan satu sama lainnya hingga akhirnya mereka saling meminta maaf. Setelah itu Nurenya dan Spanos memperbaiki sisik rantai. Sisik rantai sudah diperbaiki lebih canggih karena bisa memanggil kodok teleportasi di mana saja dan dapat mengusir satu serangan Dread Magic. Di sisi lain Lucy dan juga Hogi harus bergegas nih lebih dulu mendapatkan tongkat Primus. Namun truk es krim teleportasi tidak ada. Lalu Harustek membantu mereka teleportasi yang ternyata ada di arcade. Terlihat Jessie dan juga Shakila sudah sampai di Gunung Merapi Skelcode. Mereka harus melewati rintangan pertama di sana. Tiba-tiba muncullah Lucy dan juga Hogi yang menyusul Jessie dan juga Shakila. Tapi Jessie menyerang Lucy hingga Hogi terjatuh ke sungai lava. Lalu Shakila menyelamatkan Hogi. Kemudian mereka gencatan senjata sementara dan melewati rintangan bersama-sama.
Di sisi lain, Daniel memanggil kodok teleportasi untuk pergi ke Skellscott. Lalu Hoagie baru sadar Daniel tidak bersama Jesse dan menanyakan keberadaannya. Tapi Jesse tidak memberitahunya. Kemudian mereka berpisah nih dan masuk ke pintu berbeda. Lalu mereka harus melewati rintangan kedua, yaitu memilih bahan sihir untuk membuat mantra pelindung melewati air terjun lava. Tapi Lucy yang bukan sang pelacak tidak tahu cara membuat mantra sihir. Tiba-tiba Daniel muncul menaiki kodok. Kemudian Daniel menjelaskan tentang Jesse. Tapi Lucy dan juga Hoagie salah paham, yang mengiranya membantu Jesse. Karena tidak ada waktu lama, Daniel bergegas nih mencampur bahan sihir untuk membuat mantra anti api. Lalu Daniel sambil menjelaskan bahwa tujuan Jesse membuka peti Spellbound adalah melepaskan Dread Magic yang bisa menghancurkan dunia. Mereka harus bergegas mendapatkan tongkat Primus sebelum Jesse. Setelah itu mereka meminum mantra sihir anti api dan berhasil melewati air terjun itu. Kemudian masuk ke rintangan ketiga, yaitu membuka pintu dengan menyesuaikan cermin ke cahaya di sana. Di tempat lain, Jesse dan juga Shakila juga masih berusaha melewati rintangan ketiga. Kembali ke Daniel nih, berusaha membuka pintu sebelum luapan sungai lava menenggelamkan mereka. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar. Terlihat pintu Shakila dan juga Jesse masih ada, yang berarti mereka masih berada di rintangan ketiga. Lalu mereka bergegas masuk ke rintangan terakhir, yaitu mengambil tongkat Primus yang ada di tubuh monster batu. Di sisi lain, Jesse menggunakan kekuatan iblisnya dan berhasil keluar dari rintangan itu. Lalu Shakila senang nih melihat Daniel selamat. Kemudian Daniel mencoba menghentikan Jesse untuk tidak mengincar peti Spellbound. Namun di situ Jesse tidak peduli. Saat mereka berdebat, tiba-tiba muncullah Alice yang ternyata berhasil melewati rintangan dengan mengorbankan petugas biro untuk membuka jalur rintangan untuknya. Di situ Alice menyihir mereka untuk tidak bisa bergerak. Lalu Alice meminta Lucy untuk mengambil tongkat Primus itu untuknya. Jika tidak, dia akan membunuh Hoagie. Kemudian Lucy bingung nih gimana caranya mengambil tongkat dari atas tubuh monster batu. Lalu Lucy menyadari untuk tidak mengalahkan monster batu itu, tapi justru tunduk kepadanya karena tugas Primus adalah melayani kekuatan sihir. Dan akhirnya monster batu itu mempersilahkan Lucy untuk mengambilnya. Namun sayangnya Alice lebih dulu mengambilnya. Dia akan menjadi Primus baru yang akan memimpin biro. Kemudian monster batu langsung menghajar Alice yang tidak pantas mendapatkan tongkat Primus. Lalu monster batu menyerang mereka semua dan mereka saling memperebutkan tongkat Primus. Daniel dan juga Hoagie diserang monster batu. Untungnya Shakila menggunakan perisai pelindung menyelamatkan mereka. Kemudian tongkat Primus terbang ke hadapan Shakila, yang berarti monster batu memilih Shakila sebagai Primus karena telah melindungi Hoagie, yaitu makhluk sihir. Lalu Jesse langsung kabur membawa Shakila yang memegang tongkat dan meruntuhkan batu ke arah mereka hingga Daniel dan lainnya terjebak di sana. Di sisi lain, Jesse dan juga Shakila menaiki truk es krim teleportasi dan pergi ke kuil Spellbound. Shakila kesal nih karena perbuatan Jesse dan merasa Jesse bukanlah kakaknya yang seperti dulu. Lalu Jesse menjelaskan bahwa yang dilakukannya ini untuk membuat tubuhnya kembali menjadi manusia dan meminta Shakila untuk membuka pintu kuil menggunakan tongkat Primus. Kemudian Daniel dan lainnya telah sampai di sana. Mereka berhasil keluar dari reruntuhan batu berkat kodok teleportasi. Di situ Daniel menghentikan Shakila untuk tidak membuka kuil karena akan membinasakan dunia. Tapi Jesse terus meyakinkan Shakila. Lalu Shakila membuka kuil itu karena ingin kakaknya kembali ke wujud manusia. Pintu kuil pun terbuka nih, tapi Shakila menghilang begitu saja. Lalu Jesse mengajak mereka masuk ke dalam karena Shakila berada di sana. Yang ternyata Shakila berubah menjadi batu seperti keluarga Spellbound lainnya yang ada di sana nih. Jadi itu adalah harga karena telah membuka kuil tersebut. Daniel semakin kesal nih, Jesse mengorbankan adiknya. Jesse terpaksa melakukannya karena dari awal dia ingin Daniel yang membuka kuil karena dia adalah keluarga Spellbound. Tapi Jesse yang malah mendapatkan tongkat Primus itu. Dia ingin mengembalikan kejayaan sihir. Kemudian Daniel menyadari bahwa itu bukanlah Jesse, tapi iblis yang merasukinya menginginkan kekuatan Dread Magic. Lalu Daniel menghentikan Jesse membuka peti. Dan seketika Daniel yang memegang peti masuk ke alam roh.
Di sana dia melihat bayang-bayang teman-temannya dan semua hal yang telah dilaluinya. Kemudian bertemu dengan Evan, Primus pertama. Di situ Evan memberitahu bahwa Dread Magic tidak bisa dikalahkan, tapi bisa disegel oleh kotak jiwa. Namun butuh pengorbanan untuk menyegelnya dan memberitahu keluarga Spellbound yang menjadi batu karena bayaran atas pembukaan kuil. Lalu memperingatkan Daniel nih agar Jesse tidak membuka peti itu. Kemudian Daniel kembali sadar. Jesse menyerang mereka setelah itu membuka peti tersebut. I always hated you most. Di situ Jesse menyerap Dread Magic yang ada di dalam peti itu. Lalu Jesse membagi kekuatan Dread Magic ke Daniel nih dan membuatnya kesurupan menyerang Lucy dan juga Hoagie. Hear that trash for me? Hingga akhirnya Lucy dan juga Hoagie jatuh ke jurang. Lalu Jesse pergi untuk menyebarkan kekuatan Dread Magic. Sementara Lucy dan juga Hoagie berhasil selamat. Ternyata Daniel tidak kerasukan karena pelindung dari sisi rantai, tapi hanya bisa dilakukan sekali saja. Kemudian Daniel memberitahu Lucy kalau ada sesuatu yang bisa mengalahkan Dread Magic, yaitu induk monster iguana. Karena monster itu tidak bisa dirasuki oleh Dread Magic. Lalu Daniel akan mengambil lendir dari hidung monster itu. Tapi induk monster iguana terbangun dan Daniel terhisap masuk dalam hidungnya. Lucy dan juga Hoagie diserang oleh monster iguana. Sementara Jesse yang sampai di biro membawa peti dan membuat petugas biro dirasuki oleh Dread Magic. Lucy menggunakan mantra bersin ke induk monster iguana dan membuatnya bersin bersamaan dengan Daniel yang keluar. Dia berhasil mengambil banyak lendir dari monster itu. Di sisi lain Jesse pergi ke markas Albright lalu menyebarkan Dread Magic hingga merasuki pasukan alkemis. Kembali ke Daniel nih dan lainnya kabur dari para monster iguana. Kemudian mengambil tongkat Primus dan menaiki truk es krim. Terlihat biro dan juga markas alkemis diserang oleh Jesse. Dengan cepat mereka pergi mencari Jesse. Hingga akhirnya truk es krim yang terhubung kekuatan Jesse membawa mereka ke tempat keberadaannya Jesse. Lalu mereka bersiap untuk menyegel Dread Magic menggunakan lendir monster iguana sebagai kekuatan tongkat Primus yang sudah hilang. Tapi jika berhasil menyegelnya, Lucy akan berubah menjadi batu sama seperti Shakila. Di sini Lucy pun siap berkorban untuk menyelamatkan dunia. Lalu Lucy pun mulai menyerang Jesse. Tapi Lucy gagal dan tongkat Primus lenyap. Kemudian Jesse menyebarkan kekuatan Dread Magic ke seluruh dunia. Lalu di situ Daniel mempunyai ide untuk mencari wadah totem lainnya apapun itu, karena sihirnya ada di mantra dan harus membutuhkan penyihir hebat untuk menghentikan Dread Magic. Dengan cepat Lucy dan juga Hoagie akan mencari penyihir hebat. Kemudian Daniel ke markas Jesse untuk mengambil benda totem lainnya. Di sana dia bertemu dengan Bixby dan juga Hector yang mengambil barang-barang Jesse. Lalu Daniel merebut totem tongkat yang dipegang oleh Bixby. Kemudian Hector yang kesal dengan Daniel mengeluarkannya dari serkat pelacak. Mendengar itu Daniel pun tidak peduli. Lalu Lucy dan juga Hoagie sudah kembali membawa para penyihir kuat termasuk Tyson. Setelah itu Lucy dan para penyihir lainnya menyatukan kekuatan mereka dan membaca mantra untuk menyegel Dread Magic menggunakan totem lain pengganti tongkat Primus. Tapi muncullah Troll Ogre nih, penyihir dan alkemis yang dirasuki mencoba menghalangi mereka. Satu persatu penyihir membantu Lucy dirasuki Dread Magic. Lalu Hoagie melawan Piemaker yang ingin menghentikan mereka. Dan Daniel melawan Raja Troll Ogre. Di sini Lucy berusaha menyegel Dread Magic. Namun sayangnya gagal. Lalu Jesse menyalurkan Dread Magic ke Daniel. Kemudian Daniel mengambil totem yang dipegang oleh Lucy. Tapi ternyata Daniel sengaja menyerap Dread Magic dari Jesse dan dia tidak bisa kerasukan karena sebelumnya tubuh Daniel berlumuran lendir monster iguana. Kemudian Daniel sendiri yang menyegel Dread Magic ke dalam sebuah botol.
Akhirnya Dread Magic berhasil tersegel, namun Shakila masih menjadi batu nih. Sementara Lucy menjadi primus baru Biro Penegakan Sihir. Sementara Dread Magic sudah aman nih berada di brankas Biro, namun masih ada sisa-sisa kekuatan Dread Magic yang lepas. Di situ Lucy meminta bantuan Daniel untuk mencari sisa-sisa kekuatan itu. Daniel pun siap nih membantu dan dia juga mempunyai misi lain, yaitu mengembalikan Hogi menjadi manusia. Saat mereka berbincang, tiba-tiba Shakila kembali nih berkat Harustek. Jadi saat Shakila memberitahu rahasianya, dia membagi sebagian kecil jiwanya. Lalu Harustek mengembalikan jiwanya dan membuat Shakila kembali. Mereka semua pun senang melihat Shakila, namun Shakila sedih karena kehilangan kakaknya lagi. Kemudian Hogi mengajak Shakila untuk bersama mereka menyelesaikan misi. Daniel juga memberitahu bahwa dia dikeluarkan lagi dari serikat pelacak. Di akhir film diperlihatkan Burden berada di cheat code menemui Hector. Di situ dia membawa cakar Griffin dan ingin menukarnya dengan nyawa Daniel Spellbound. Yang ternyata Burden ini dirasuki oleh sisa-sisa Dread Magic. Nah, itu tadi kelanjutan episode terakhir dari film Daniel Spellbound Season 2 part yang terakhir. Gimana Sleeper? Episode terakhirnya seru banget kan? Ternyata Daniel berhasil nih menyegel kembali Dread Magic untuk menyelamatkan dunia. Dan sepertinya masih akan ada season ketiga, so patut kita tunggu. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.